Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 63 3A 31 dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi pertemuan 1 mata kuliah karakter building tentang mengenal diri sendiri. Perkenalkan, nama saya Amelia Putri dengan NIM 63231499. Nama saya Marziku Mukhtar dengan NIM 63230850. Saya Hawa Kalila Nuryadini dengan NIM 63230826. Saya Putri Alisa Raya dengan NIM 63230487. Saya Tania Arvita dengan NIM 63231186. Mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri adalah awal mengenal kebenaran. Orang perlu mengenal siapa dirinya yang sebenarnya, sehingga ia mengenal kebenaran. Kebenaran itu merupakan kacamata atau frame yang membuat orang mampu berkomunikasi dengan orang lain secara otentik, tanpa kepalsuan, dan tanpa topeng. Mengenal diri sendiri bagian 2, orang yang telah mengenal dirinya akan mudah mengenal orang lain, karena mampu memahami orang lain, maka mampu menyesuaikan dirinya dengan berbagai gaya atau style orang yang berbeda, jadinya menjadi orang yang cerdas secara personal atau PEKI. Arti mengenal diri sendiri. Memahami dengan baik hal-hal pokok dan penting tentang diri sendiri yang meliputi ciri kekhasan fisik, kepribadian, watak, temperamen, dan pengenalan bakat serta konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahannya. Tujuan mengenal diri sendiri yaitu yang pertama, seseorang dapat mengenal kenyataan dirinya, sekaligus mengetahui kelebihan dan kekurangannya. Maka diharapkan ia mengetahui nilai-nilai dan tujuan hidupnya sendiri agar dapat mewujudkannya. Yang kedua, untuk mengetahui apa yang harus dikerjakan dan dikembangkan sehingga seseorang dapat membuat keputusan yang sesuai dengan keinginan diri sendiri. Dan yang ketiga, dapat membantu dalam membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain dan membantu dalam mengelola emosi dan stres, serta meningkatkan kesehatan mental. Cara mengenal diri sendiri yaitu yang pertama dengan bersikap terbuka atau open-minded terhadap kritik, saran orang lain, dan mau menerima apa adanya demi perkembangan dirinya dan tidak defensif. Yang kedua, melakukan penelusuran bakat dan kepribadian melalui pengalaman sehari-hari, kebersamaan dengan orang lain, dan melakukan refleksi serta perenungan diri. Yang ketiga, mengeksplor minat dan hobi baru dan melakukan banyak kegiatan untuk membantu menemukan bakat yang belum disadari. Yang keempat, tulis segala rasa, pemikiran, dan ide-ide yang muncul di kepala di buku catatan harian, bersikap jujur pada diri sendiri, dan mendengarkan suara hati. Tantangan dalam mengenal diri sendiri. Yang pertama ada kesulitan dalam menentukan identitas pribadi. Yang kedua ada tekanan sosial dan ekspektasi orang lain. Yang ketiga ketakutan akan penolakan atau kritik. Yang keempat tidak ada tujuan yang jelas. Yang kelima kesulitan dalam menjaga konsistensi. Yang keenam tidak mau mengenal diri sendiri. Jadi kesimpulannya, pengenalan akan fisik itu menyadarkan diri untuk menerima diri apa adanya. Dengan penerimaan diri, orang bisa sukses karena ia mau mengembangkan diri apa adanya dan tidak menyalahkan fisiknya. Menjadi percaya diri, mampu berusaha, menjadi berkah bagi sesama. Yang selanjutnya itu memahami temperamen. Temperamen itu ada 4. Yang pertama, sanguinis, yaitu biasanya orang memiliki temperamen sanguinis memiliki sifat optimis, bersemangat, kreatif, ramah,
suka bersosialisasi, suka berpetualang dan mencari tantangan. Yang kedua ada melankolis, memiliki sifat yang sensitif, pendiam, dan perfeksionis. Yang ketiga ada korelis, memiliki sifat yang tegas, logis, dan ekstrovert. Yang terakhir itu ada pragmatis, cenderung pendiam, tidak mudah galau, senang, dan cenderung introvert. Pada kenyataannya, manusia tidak hanya memiliki satu temperamen. Manusia bisa memiliki dua temperamen atau lebih. Contohnya, ada Sankol, Sanmel, Kolsan, Melsan, dan lainnya. Selanjutnya ada kepribadian, watak, dan temperamen. Pertama, kepribadian. Kepribadian itu merujuk pada pola pikir, perasaan, perilaku khas, dan konsistensi. Yang kedua ada watak. Watak itu merujuk pada karakter atau sifat seseorang. Yang ketiga ada temperamen, yaitu pola perilaku dan reaksi emosional konsisten yang menggambarkan karakteristik dasar kepribadian seseorang. Mengenali bakat. Bakat merupakan kemampuan dasar bawaan yang sifatnya genetik dan dapat menjadi pembeda antar individu. Bakat dapat berupa kemampuan akademik seperti pelajaran atau non-akademik seperti seni, olahraga, dan kepemimpinan. Selanjutnya ada mengembangkan kekuatan dan mengatasi kelemahan diri sendiri. Yang pertama ada introspeksi diri. Berarti kita harus memikirkan pikiran, perasaan, dan juga tindakan yang kita lakukan. Sehingga kita belajar untuk mengubah kesadaran diri dan membuat keputusan yang lebih baik. Yang kedua ada mengendalikan diri, yaitu kita harus bisa mengatur emosi, perilaku, dan reaksi kita dalam berbagai situasi. Yang ketiga, ada membangun kepercayaan diri. Kita harus merasa kelemahan yang kita punya merupakan bagian dari awal proses mengembangkan kekuatan diri. Yang keempat, ada mengenal dan mengambil inspirasi dari tokoh teladan. Yang kelima, ada berpikir positif dan optimis tentang diri sendiri. Berpikir positif sangat berpengaruh dengan perasaan dan tindakan yang kita lakukan. Nah, kesimpulannya ini mengenal diri sendiri adalah kunci untuk membuka potensi yang tak terbatas. Dengan memahami kekuatan dan kelemahan diri, dapat mencapai tujuan yang lebih tinggi. Jadilah versi diri kalian sendiri, karena setiap individu mempunyai keunikan yang berbeda dan berharga. Jangan takut untuk mencoba hal yang baru. Dengan berani mencoba, kita akan menemukan sisi diri yang tak terduga. Sekian dari kelompok kami. Ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.